Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadhani dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah hakikat, tujuan, dan fungsi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Hakikatnya, kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum ini harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan fungsi kurikulum 2013 ini adalah dapat mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Kurikulum merdeka hakikatnya adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar secara bebas, nyaman, santai, dan gembira tanpa stres. Belajar dengan tenang tanpa adanya suatu tekanan dari pihak sekolah. Kurikulum ini bertujuan agar pendidikan Indonesia dapat seperti negara maju lainnya. Kurikulum ini juga berupaya untuk mendorong pelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberikan ruang yang pas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum ini juga memiliki fungsi, yaitu guna mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh dampak COVID-19. Materi yang kedua adalah strategi pelaksanaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Strategi pelaksanaan kurikulum 2013 yang pertama, perencanaan implementasi. Aspek dalam perencanaan implementasi tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ketersediaan dokumen kurikulum. Yang kedua, perencanaan sistem pendukung baik sarana maupun prasarana. Yang ketiga adalah perencanaan tahap waktu pembelajaran. Strategi yang kedua adalah penguatan sumber daya utama dan pendukung. Terdapat dua sumber daya yang harus menjadi perhatian dalam implementasi ini, yaitu sumber daya utama dan sumber daya pendukung. Sumber daya utama terdiri atas sumber daya manusia dan bahan belajar. Guru adalah faktor utama yang akan mengimplementasikan kurikulum ini. Strategi yang ketiga adalah penguatan pembelajaran di sekolah, meliputi aspek-aspek ketersediaan perangkat belajar yang bermutu. Yang kedua, kemampuan guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketiga adalah kemampuan guru dalam mengembangkan dan melakukan proses penilaian. Strategi yang terakhir adalah penguatan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini penting untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum, hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam rangka implementasi, solusi, dan strategi perbaikan dari hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi materi umpan balik untuk penguatan implementasi tersebut. Selanjutnya, strategi pelaksanaan kurikulum merdeka. Strategi yang pertama adalah rute adopsi kurikulum. Pendekatan ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan, mengenali kesiapan dari guru dan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya sebagai dasar menentukan pilihan implementasi. Strategi yang kedua adalah merupakan menyediakan asesmen dan perangkat ajar high-tech. Pendekatan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar seperti buku teks atau modul ajar. Strategi yang ketiga adalah
upaya menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Pendekatan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri kurikulum merdeka yang dapat diakses secara daring maupun online oleh guru untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka. Strategi yang keempat adalah menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Pendekatan ini digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari sekolah penggerak atau SMKPK yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Strategi yang terakhir merupakan memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar ini dibentuk oleh lulusan, guru penggerak maupun oleh pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik maupun berbagi konten mengenai kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum 2013, identifikasi kesenjangan kurikulum. Yang pertama, kondisi saat ini. Kompetensi lulusan sikap belum mencerminkan karakter atau budi pekerti mulia. Keterampilan belum sesuai kebutuhan dunia kerja. Output lulusan tidak seimbang dengan penyerapan ke dunia kerja. Banyak pengangguran pada usia produktif. Selanjutnya, materi pembelajaran belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Beban belajar terlalu berat, terlalu luas, dan kurang mendalam. Selanjutnya, proses pembelajaran berpusat pada guru. Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks. Buku teks hanya memuat materi bahasan. Konsep ideal. Kurikulum idealnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi lulusan berkarakter atau berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang relevan, memiliki pengetahuan berkait antar pengetahuan yang satu dengan yang lain, tidak parsial. Yang kedua, materi pembelajaran relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat. Materi esensial sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perkembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, tahap penetapan profil kelulusan. Profil kelulusan dalam kurikulum ini terdapat dua kategori. Yang pertama, profil utama atau mayor yang merupakan gambaran peran dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan prodinya. Sedangkan profil tambahan atau minor yaitu kebutuhan, minat, dan bakat siswa atau mahasiswa. Yang kedua, tahap penetapan capaian pembelajaran lulusan atau CPL tambahan. CPL yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa atau siswa dalam pengembangan dirinya agar dapat menghadapi dinamika sosial dan kemajuan iptek. Materi yang selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pelaksanaan kurikulum 2013 yang pertama, kegiatan pendahuluan yang meliputi guru mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan. Kedua, mendiskusikan kompetensi. Ketiga, menyampaikan kompetensi. Keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya, kegiatan penutup meliputi rangkuman atau simpulan pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum merdeka. IKM dilaksanakan secara mandiri dengan 3 alternatif pilihan. Yang pertama, pilihan mandiri belajar yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Yang kedua, mandiri berubah. Pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan.
Yang terakhir, mandiri berbagi, yaitu pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf setulus-tulusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.